Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina Nabi Muhammad wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah salat Isya Masjid Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, marilah segala puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, iman dan takwa, serta yang terpenting adalah rahmat kesehatan, sehingga sampai dengan saat ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa dunia dari zaman jahiliyah ke zaman keterang benderangan. Para hadirin yang berbahagia, manusia adalah khalifatullah di muka bumi ini. Kita masih ingat ada perbincangan di mana malaikat memberikan sedikit sanggahan kepada Allah yang mengatakan bahwa mengapa engkau hendak ciptakan makhluk yang membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Allah menjawab bahwa aku lebih tahu dari semuanya, dari apa yang engkau ketahui. Perbedaan manusia dengan hewan tentunya adalah proses berpikir. Jadi selama ini kita mendapatkan pelajaran dari guru-guru kita bahwa perbedaannya adalah manusia punya akal dan hewan tidak punya akal. Tetapi mohon dimengerti bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan pernah bisa menangkap seekor ayam di dalam lingkar luas 10 meter kali 10 meter. Kenapa? Karena ayam punya akal. Ibu-ibu yang di rumah barangkali sudah punya pengalaman bagaimana tikus yang melubangi pintu kita, kemudian pintu kita tutup dan tikus mencari pintu lain dan membuat lubang lain. Artinya apa? Hewan punya akal, manusia punya akal. Tapi karena manusia punya kelebihan yaitu proses berpikir, maka akal manusia berkembang, tetapi akal tikus tidak akan pernah berkembang. Sehingga pola bagaimana tikus itu mencari lubang untuk masuk ke lemari dari zaman dulu sampai sekarang sama. Tetapi karena manusia punya proses berpikir, maka manusia itu memiliki akal. Sehingga kita lihat rona dan wajah perilaku manusia di dalam bersosialisasi saja berbeda dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Para jamaah yang berbahagia, kita selalu mungkin sudah jenuh dengan istilah-istilah revolusi industri 4.0. Di mana-mana para pakar bicara tentang revolusi industri, guru kita, dosen kita, ustadz kita, tanpa kita mengetahui maknanya seperti apa. Itu yang dinamakan dengan misinformasi. Sehingga itulah yang membuat kita ini menjadi manusia yang termarginalkan. Para jamaah yang saya hormati, akhir abad 19, sejak munculnya revolusi Prancis, yaitu diketemukannya mesin yang bisa mempercepat proses, yang bisa membuat pergerakan manusia itu lebih jauh, maka itu dinamakan dengan revolusi industri tahap 1. Kemudian berkembang kemampuan manusia untuk kemudian karena dia punya kemampuan bergerak lebih jauh, maka dia akan menghitung, dia akan melihat dan dia akan merekapitulasi semua kejadian yang dia alami ini dengan dihitung. Dia punya data yang semakin banyak. Maka kenapa kemudian dimunculkan mesin hitung? Ya, sejak zaman kekaisaran Tiongkok kita juga mengenal mesin hitung Cipoa. Kemudian juga di beberapa suku juga kita mengenal alat hitung yang sederhana, tetapi tidak komprehensif.
Akhirnya tahun 50 diketemukan mesin hitung yang namanya komputer atau penghitung. Itulah yang kemudian manusia bisa menghitung dalam jumlah bilangan yang sangat besar dalam waktu yang relatif singkat, sehingga manusia akan bisa memutuskan dengan cepat atas dasar data yang dia dapatkan dari komputer itu. Contoh bagaimana manusia dengan sangat cepat bisa menghitung berapa jumlah manusia dalam suatu provinsi, sehingga dengan cepat pula seorang gubernur bisa menentukan berapa stok beras yang harus disediakan menjelang Idul Fitri. Itu sekitar tahun 50, akhir dari abad 20. Kemudian di awal abad 21 kita melihat bahwa komputer dikembangkan lagi, bukan cuma sekedar sebagai mesin penghitung, tetapi juga menjadi mesin peniru. Sehingga dengan komputer itu manusia bisa membuat, merekayasa sebuah benda dalam waktu yang relatif lebih cepat. Itulah yang kemudian menjadi awal berkembangnya proses fabrikasi di seluruh dunia, sehingga mobil diciptakan, dibuat dalam jumlah yang banyak, motor dibuat dalam jumlah yang banyak, televisi dalam waktu yang cepat juga dibuat dalam waktu yang sangat banyak, dan sebagainya. Itu revolusi industri ketiga. Jadi revolusi industri ketiga itu adalah mass production, produksi massal. Yang dulunya mungkin membuat satu buah motor tahun 40-an mungkin butuh waktu 3 atau 4 bulan, ya. Di akhir atau di awal abad 21 membuat motor itu barangkali cuma butuh waktu sekian jam. Kemudian dengan prototipe kemampuan komputer itu merekayasa bentuk, merekayasa fungsi, bahkan merekayasa jalan pikiran manusia, maka komputer itu menjadi segala-galanya buat manusia. Bapak Ibu para jamaah Masjid Syuhada yang saya hormati, di dalam inti komputer itu ada namanya CPU, CPU, Central Processing Unit, sebuah unit digitalisasi yang akan berproses cepat meniru otak manusia. Komputer akan memproses semua data yang sudah pernah masuk ke dalam dirinya, sama dengan otak kita. Dulu waktu kita kecil, ya, kita tidak tahu apa yang dinamakan dengan diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Ya. Kita tidak tahu kata-kata yang susah. Tapi semakin besar kita, otak kita semakin banyak dimasukin data, maka kita semakin pintar. Oleh karena itu yang dinamakan dengan data, Bapak sekalian. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau saya punya komputer dan komputer saya masukin data sebanyak mungkin, maka komputer saya itu komputer yang paling pintar. Anak saya, kalau saya masukin data yang lebih banyak dari anak-anak lain, maka anak saya akan lebih pintar. Sama. Otak komputer dengan otak manusia sama. Para jamaah yang saya hormati, akhirnya manusia mulai berkembang lagi. Nah, di era tahun 2000-an kemudian komputer itu tidak lagi berguna kalau cuma dia hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Maka mulailah ada jaringan komputer yang dinamakan dengan, kalau dulu adalah LAN, Local Area Network. Jadi komputer di ruang sebelah nyambung dengan komputer di ruang sebelah, sehingga satu kantor itu komputernya saling berhubungan. Kalau dulu tahun 70-an, 80-an komputer sendiri-sendiri, sehingga boleh jadi apa yang dikerjakan sekretaris saya tidak tahu. Mungkin sekretaris saya hanya main game. Tapi dengan Local Area Network saya bisa lihat sekretaris saya bekerja tidak. Akhirnya bukan cuma puas dengan terhubung satu kantor, kita minta terhubung seluruh dunia. Sehingga kita lihat menjelang tahun 2000 itu internet mulai berkembang. Itulah awal dari kemudian munculnya yang dinamakan dengan revolusi industri keempat. Apa itu adalah Internet of Things. Semuanya itu diinternetkan.
Bapak Ibu yang saya hormati, banyak orang mengatakan, oh Ramadan Pak, Ramadan itu adalah satu fungsi memanusiakan kembali. Sebagai apa? Sebagai fitrah manusia. Ar-Rum 30 mengatakan demikian, fa'akim basakali dini hanifah fitrahwahilati fataronasi alaiha. Ini kan? Maka hadapkanlah wajahmu secara lurus kepada agama, ya, yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Fitrah itu tidak berubah, cuma nafsu manusia aja yang kemudian membuat manusia itu berubah. Dzalika dinul qayyim. Ini loh agama yang benar. Agama yang benar itu adalah agama yang menempatkan manusia kepada fitrah yang sebenarnya. Fitrah apa? Fitrah beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak para pakar mengatakan revolusi industri 4 itu adalah zaman disruption atau era disrupsi. Artinya apa? Mengacak-ngacak, mendisturb, ya, mengganggu, mengacak-ngacak aturan, ya, sehingga tanpa pemahaman yang benar kemudian muncul para pakar yang mengadakan Jumat online, sholat Jumat online. Inilah yang kemudian kembali kita tolong deh, dibuka lagi deh Ar-Rum 30. Apapun manusia itu, maka tolonglah kita hadapkan wajah kita secara lurus, kafah kepada agama. Bukan karena kita mempertuhankan otak manusia. Sudah banyak terbukti bahwa otak manusia itu menjadi rusak tanpa adanya sinar ilahi. Ini rahasianya mengapa Al-Quran itu banyak ayat yang didahului dengan ya ayuhanas, hai manusia, dan satu lagi ya ayyuhalladzina amanu, termasuk kutiba alaikumusiyam, kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anda berpuasalah sebagaimana orang-orang dahulu juga diperintahkan untuk berpuasa. Untuk apa? Biar kelihatan takwamu. Buat siapa? Orang beriman. Buat manusia enggak. Revolusi industri itu Internet of Things. Yang kedua, semakin pintar anak saya, maka anak saya itu pasti datanya banyak. Anak lain hanya punya data 100, anak saya punya data 1000. Anak saya paling pintar, maka muncullah yang dinamakan dengan big data. Bapak Ibu pernah jengah melihat istri-istrinya dapat kiriman undian macam-macam, penipuan-penipuan, betul? Bingung kita, dari mana ya mereka dapat nomor kita ini? Orang ini punya big data nama istri-istri kita. Dari mana? Oh iya, 5 tahun yang lalu kita kalau belanja di toko-toko itu, di mall-mall itu kan ada undian. Kita tulis kertas kecil, nama, nomor KTP, nomor handphone. Ternyata ada yang membeli, atau mungkin tidak sengaja pihak-pihak tertentu memanfaatkan data itu. Setelah diundi kan data itu dibuang. Baru sadar kita, ternyata kita ketipu juga. Hanya ingin kulkas, hanya ingin rice cooker hadiahnya, data kita dibeli. Sekarang kita sudah mulai bisa melihat bagaimana harga data itu, big data itu. Luar biasa. Kita masih ingat Facebook yang menjual datanya kepada tim sukses dari Donald Trump untuk memenangkan pemilu, betul? Data Facebook dibuka, diperjualbelikan, dan oleh tim suksesnya Trump digunakan untuk memvote, menggiring opini agar masyarakat memilih Donald Trump. Luar biasa bukan? Big data. Yang ketiga adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan. Sekarang ini nanti akan banyak, 10-15 tahun lagi akan semakin banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Contoh misalnya adalah sopir, driver. Sekarang sudah mulai dicobakan dengan GPS, mobil itu bisa berjalan tanpa sopir. Bahkan mobil itu bisa disuruh mengantar tuannya ke kantor dan suruh pulang. Luar biasa.
Sekarang aku sudah mulai diperkenakan lagi operasi macam-macam hanya menggunakan alat tertentu tanpa bantuan manusia. Suatu saat nanti kita akan melihat bagaimana sebuah mesin yang dikendalikan oleh sensor drone di atas bisa menanam, bisa memupuk, bisa menyiram. Lantas pekerjaan petani di mana? Dan sekarang kita lihat para guru kalau tidak belajar terus, anak-anak bisa belajar dari internet, jauh lebih pintar. Nah, kita memang boleh berbangga dengan revolusi industri, tapi tolong diingat, ada satu yang kemudian membuat manusia itu akan jatuh ke dalam level yang paling nista, yaitu dehumanisasi, hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Mau lihat sekarang? Dulu kalau ada tetangga kita meninggal, kita datang, ungkapkan bela sungkawa. Betul? Sekarang saudara kita meninggal agak jauh dikit, males, kirim saja. Allah ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berbela sungkawa, semoga-moga husnul khotimah. Bawahnya lagi amin ya rabbal alamin. Asosial, bawahnya lagi lebih pelit lagi, amin ZRA. Bawahnya lagi idem. Nilai-nilai kemanusiaan hilang. Kita lihat teman kita ulang tahun, apa yang kita berikan pada orang teman kita? Gambar kue tart, happy birthday, selamat milad, yaumul milad, selesai. Konsep-konsep itu hilang. Dan kita akan lihat saudara sekalian, yang dinamakan dengan gangguan disruption itu ya. Yang berikutnya adalah goyahnya nilai-nilai teologis, buka hadis, buka pendapat-pendapat para ustadz. Apa inti sholat? Sholat adalah komunikasi yang paling tinggi antara seorang hamba Allah kepada Khaliknya. Betul? Tapi kita lihat konsep teologis ini hilang. Saya pikir di ruangan ini tidak ada yang tidak bawa HP, betul? Padahal konsep filsafatnya itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin sholat, itu kita akan tinggalkan urusan dunia, karena kita akan menuju dalam suatu forum komunikasi paling tinggi antara diri saya kepada Khalik. Tetapi kita masih ketakutan, kehilangan panggilan manusia, kehilangan kalau ada WhatsApp masuk. Tetapi kita sering mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan sholat. Sehingga imam pun juga toleran, tidak berani mengatakan matikan HP. Tapi mohon nada dering dimatikan, mohon nada dering dikecilkan. Jadi imam pun masih mentolerir. Pada saat kita berkomunikasi kepada Khalik kita juga berkomunikasi dengan sesuatu yang bukan Khalik. Ini yang kemudian Bapak-Ibu sekalian, suatu hal yang barangkali kita pernah berpikir agak jauh gitu ya. Semua itu kalau datangnya Ramadan, semuanya marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Tapi tolong diingatlah tentang tamsil, tentang hikayat-hikayat ya. Setelah Imam Mahdi turun di Mekah kemudian ke negeri Sam, akhir dari dunia. Kemudian muncullah bintang berekor dan menabrak bumi, dan itu diriwayatkan terjadi di bulan Ramadan. Hikayat mengatakan bahwa akhir dari dunia itu bulan Ramadan. Maka harusnya kita juga berpikir, kadangkala menjelang takbiran itu kita bersyukur, ya Allah atas karuniamu, dunia belum berakhir di saat akhir Ramadan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita harus kembali kepada ajaran Islam kita? Fa'aqim wa sakalitini halifah. Dzalika dinul qayyim.
Inilah agama yang benar, tapi kan di bawahnya ada lagi walakina aksarun nasi layak lamun. Sayangnya manusia tidak mau memahami, tidak mau mengetahuinya. Jadi ya sudah, bawa handphone ya karena kita tidak bisa tinggal dari handphone itu. Oke, no problem. Tapi tolong dong baru salat matikan handphone. Matikan handphone, bukan mematikan nada dering. Karena kalau masih mengharapkan ada dering itu muncul walaupun dengan getar, itu artinya kita menduakan Allah. Nah, ini batawassaw bil haq batawassaw bis sabr. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan betul-betul Ramadan ini menjadi sebuah Ramadan yang dapat meningkatkan iman kita, membersihkan iman kita, meningkatkan iman kita dengan sebaik-baiknya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.